Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin membahas mengenai soal dari E6.6, E6.15 dan P6.1. Di sini saya akan membahas mengenai soal E6.6 terlebih dahulu. Jadi pada soal A disuruh untuk menjawab berapa jumlah yang akan diterima perusahaan pada saat masa sewa akhir. Jadi cara menjawabnya adalah dengan menghitung bunga majemuk, yaitu dengan rumus FVF N kali I, yaitu 1 tambah I pangkat N. FVF N kali I nya sebesar 1.200.000 dan N nya 10, lalu I nya 10%, sama dengan 1 ditambah 10% dipangkat 10. Lalu 1 tambah 0,1 ini dari 10% nya, lalu hasilnya 2,59374. Lalu pada hasil akhirnya jumlah yang akan diterima oleh perusahaan sebesar rumusnya tadi dikali dengan rumus 1 tambah I pangkat N nya dengan jumlah hasil akhir sebesar 3.112,488. Lalu soal selanjutnya yaitu yang B. Setelah baru-baru ini menerbitkan obligasi 15 tahun senilai 20 juta. Ronbu berkomitmen untuk melakukan setoran dana pelunasan tahunan sebesar 620.000. Penyetoran dilakukan pada hari terakhir setiap tahun dan menghasilkan laba sebesar 10%. Nah, dari pertanyaan tersebut, apakah dana tersebut pada akhir 15 tahun akan cukup untuk melunasi obligasi? Jika tidak, berapa kekurangannya? Jadi cara menjawabnya yaitu memakai rumus menghitung bunga dana pelunasan obligasi, yaitu FVF dikurang OAN kali I dengan rumus 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Nah, hasil dari rumus FVF dikurang OAN kali I itu hasilnya 620.000 sesuai dengan soal tersebut. Lalu yang dari rumus 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I ini hasilnya 31,77248. Lalu kedua ini dikali dengan hasil akhir 19.698.937 rupiah. Nah, di sini pada soal tersebut menerbitkan obligasi 15 tahun senilai 20 juta. Tetapi hasil jawaban ini kurang dari 20 juta. Jadinya agar menjadi 20 juta maka harus tambah 301.063. Jadi jawabannya adalah kurang. Selanjutnya soal yang terakhir dari pembahasan soal E6.6 yaitu berdasarkan ketentuan perjanjian gajinya, Presiden Juan Rivera memiliki pilihan untuk menerima bonus langsung sebesar 40.000 atau bonus tertunda sebesar 75.000 yang dibayarkan dalam 10 tahun dengan mengabaikan pertimbangan pajak dan mengasumsikan tingkat bunga yang relevan sebesar 8%. Bentuk penyelesaian mana yang harus diterima Rivera? Jadi untuk hitung nilai sekarang dari bunga tahunan sebesar 75.000 dengan suku bunga 8% dalam waktu 10 tahun ini menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu PFV N kali I dengan 1 per 1 tambah I pangkat N. Hasilnya dari rumus PFV ini sesuai soal yaitu bonus yang tertunda sebesar 75.000. Nah, ini dikali dengan hasil jadi rumus 1 per 1 tambah I pangkat N yaitu hasilnya 0,46319. Nah, dari kedua ini dikali jumlahnya sebesar 34.739,25. Nah, jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Orvalinisa, NPM 240 130 10 323.
Di sini saya akan menjelaskan dari soal 6.15. Yang pertama, kita ada diketahui dari soal tertulis FV sama dengan 1.898.000 atau bisa dibilang ini sebagai nilai akhir. Selanjutnya ada PV sebesar 1 juta atau bisa dibilang investasi awal. Selanjutnya ada R sebesar 6%, kita desimalkan menjadi 0,06 menjadi suku bunga per tahun. Dan soal yang ditanyakan adalah T atau jumlah tahun. Yang pertama kita menggunakan rumus bunga majemuk. Rumusnya yaitu FV sama dengan PV dikali 1 tambah R pangkat T. Di sini FV kita sudah mendapatkan nominalnya yaitu sebesar 1.898.000. Kemudian kita tulis sama dengan PV-nya tadi 1 juta dikali buka kurung 1,06, itu dari 1 tambah 0,06. Kemudian tutup kurung, selanjutnya di kuadrat T. Selanjutnya kita pecahkan, yaitu 1.898.000 dibagi 1 juta sama dengan 1,06 pangkat T. Kemudian kita mendapatkan hasil yaitu 1.898 sama dengan 1,06 pangkat T. Nah, di sini kita baru menghitung untuk T-nya menggunakan logaritma. Di sini ada IN buka kurung 1.898 kemudian sama dengan IN dari 1,06 pangkat T. Kemudian kita pecahkan, IN 1.898 sama dengan T dikali IN buka kurung 1,06 tutup kurung. Kita pecahkan ke masuk rumus dari logaritma tersebut. Jadi kita balik T-nya menjadi T sama dengan IN buka kurung 1.898 dibagi IN 1,06. Kemudian kita bisa langsung membaginya. Jadi diketahui kemudian kita bisa mendapatkan hasil yaitu T sama dengan 11 tahun. Jadi kesimpulan dari jawaban untuk soal 6.15a ini yaitu butuh sekitar 11 tahun agar investasi tumbuh dari 1 juta dolar menjadi 1.898.000 dolar dengan bunga 6% per tahun. Selanjutnya pada soal yang B, diketahui dari soal yakni ada PV sebesar 300.000 dolar. Terus selanjutnya ada T yakni 9 tahun dan R atau suku bunga per tahun 6%, kita desimalkan menjadi 0,06. Kemudian soal yang ditanyakan yang pertama di sini kita mencari FV dulu atau nilai akhir. Langsung saja kita substitusikan ke nilai yang diketahui, yakni FV sama dengan 300.000 dikali 1,06 pangkat 9, yakni FV sama dengan 506,844. Jadi investasi awal yang sudah kita hitung ini dari yang diketahui sebesar 300.000 dolar akan tumbuh menjadi 506.844 dolar setelah 9 tahun. Kemudian kita menghitung sisa dana yang harus dikumpulkan. Total target dari soal yakni 1.898.000 dolar. Kemudian dana investasi awal kita tadi sudah menghitung yakni sebesar 506.844 dolar. Kemudian kita kurangkan saja langsung dari total target dikurangi dana investasi awal, yakni 1.898.000 dikurangi 506.844 sama dengan 1.391.156 dolar. Nah, karena directly melakukan 9 pembayaran tahunan yang sama, maka menggunakan rumus FV sama dengan P dikali 1 plus R pangkat N-1 dibagi R. Kemudian kita masukkan FV tadi dari pengurangan
total target dikurangi dana investasi awal kita masukkan sebagai FV, yakni sebesar $1.391.156 sama dengan P dikali 1,06 pangkat 9 min 1 dibagi 0,06. Kita selesaikan yang pertama, hitung penyebutnya, yakni 1,06 pangkat 9 dikurangi 1 sama dengan 0,689. Jadi kita lanjutkan langsung menjadi 1.391.156 sama dengan P dikali 0,689 dibagi 0,06. Kemudian kita mendapatkan hasil $1.391.156 sama dengan P dikali 11,48. Kemudian karena P-nya belum diketahui, maka kita selesaikan dengan rumus P sama dengan 1.391.156 dibagi 11,48 yang kita sudah hitung penyebutnya tadi. Yakni kita bagi langsung, mendapatkan jawaban P sama dengan 121,062. Jadi kesimpulan jawaban dari soal yang B ini yaitu directly harus membayar $121.062 per tahun selama 9 tahun untuk mencapai target sebesar $1.898.000. Terima kasih, sekian, dilanjutkan oleh teman rekan saya. Jawaban yang B, pembayaran bunga tahunan sama dengan bunga yang diterima setiap tahun sama dengan 100.000 dikali 9% sama dengan 9.000 per obligasi. Nilai sekarang dari pembayaran bunga PVA sama dengan 53.000. Nilai sekarang dari nilai obligasi PVL sama dengan 35.218. Jadi nilai sekarang dan nilai nominal obligasi adalah 35.218 per obligasi. Harga beli per obligasi sama dengan harga beli 53 ditambah 35.218 sama dengan 88.219. Harga total untuk 300 obligasi sama dengan 88.219 kali 300 sama dengan 26.465.700. Jadi yang LTD bayar sebesar 26.465.700 untuk 300 obligasi. Jawaban C yaitu nilai sekarang dan cicilan tahunan PVA sama dengan 2.684.000. Jadi harga mesin yang harus dicatat oleh LTD adalah 2.684. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM 191. Jadi di sini saya akan membahas 6.1 yang D. Nilai traktor yang harus dicatat pada tanggal 31 Desember. Di sini ada PVA. PVA-nya di sini ada 500.000 dikali 1 min kurung 1 plus 0,12 yaitu di situ 12%. Si bunganya dikali 10 terus habis itu dibagi 0,12 karena pajaknya 12%. Lalu setelah dihitung 1 ditambah 0,12 itu hasilnya 0,40384 dikurang 1 dikurang 0,40384 per 0,12. Lalu dapatlah hasilnya 0,59616 dibagi 0,12. Jadi PVA-nya di sini 500.000 dikali 4968. Jadi PVA-nya itu sekitar 2.484.000. Jadi harga traktor yang harus dicatat oleh yang LTD adalah 2.484.000 yuan. Lalu di sini saya akan membahas soal yang E. Jadi di sini ada investasi. Pertanyaannya adalah investasi awal yang diperlukan. Di sini PVA-nya ada
12 juta dikali masih sama, rumusnya sama yang tadi, min 1 min 1 tambah, karena di sini bunganya adalah 11%, jadi 0,11 dikali 9 per 0,11 sama, masih sama rumusnya. Lalu hasilnya lalu jadi hasilnya 1 dikurang 0,39093 per 0,11 karena masih 11% bawahnya. Lalu jadilah 12 juta itu dikali 0,60907 per 0,11. Jadi PVE itu 12 juta dikali 5.537. Jadi investasi awal yang diperlukan oleh yang LTD adalah 66.444.000.